Halo kawan-kawan semua, saya Hema dari Jaringan Advokasi Tambang, juga sekaligus perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang saat ini kami mungkin kawan-kawan semua sudah mengetahui bahwa sejak 2 hari lalu kami telah menggelar pameran tandingan di Taman Ismail Marzuki. Hal tersebut adalah upaya kami untuk merespon pameran kendaraan listrik yang juga digelar di G-Expo Kemayoran. Sampai hari ini kami mendapatkan informasi bahwa pameran yang digelar di G-Expo Kemayoran ini sejak kemarin sudah dihadiri 40.000 lebih pengunjung dengan pencapaian hampir mencapai 400 miliar rupiah. Agenda kolaborasi ini sebetulnya berangkat dari satu refleksi bersama kita selama ini, karena seringkali apa-apa yang kami lakukan selama ini dengan teman-teman jejaring dan warga ini seringkali mental kalau sampai kepada publik, kalau yang kita suguhkan adalah hanya berupa tulisan-tulisan. Dengan pameran lalu kemudian akan ada diskusi yang melibatkan langsung warga dari tapak krisis, ini kemudian bisa berkontribusi. Minimal kita punya informasi alternatif, kita punya narasi tanding bahwa apa-apa yang diklaim sebagai ramah lingkungan, terutama terkait dengan transisi dari kendaraan berbasis BBM kepada kendaraan listrik ini, sebetulnya tidak sebersih sebagaimana klaim dari pemerintah dan pelaku industri itu sendiri. Jadi mobil listrik sekarang pakai baterai menjauh dari baterai berbasis nikel. Tinggal Allianz, ini apa nih, mobile, ini mobil Cina pakai fosfat. Rakyat Eropa terutama ya Amerika tahu kisah bapak ibu semua ini, tahu ini barang kotor, ini barang energi bersih tapi prosesnya bloody. Ditambah nikel itu harus dicampur sama kobalt. Kobaltnya dari Afrika yang sama derita rakyat Afrika sama saudara-saudara kita ini. Jadi goodbye nikel. Industri kendaraan listrik adalah petaka yang harus segera dihentikan. Jadi nggak ada basa-basi di sini. Pernyataan warga itu sebetulnya yang paling cerdas menurut saya, bahwa ini adalah petaka. Ada bangka yang mati karena melawan kapal. Ada bangka yang masuk penjara karena mempertahankan tanah. Ada buruh yang masuk penjara, dipukul polisi, dipukul tentara. Apa yang mereka alami sangat terkait dengan apa yang kita di kota ini menganggapnya itu sebagai satu proses menuju solusi. Kan publik Jakarta ini menganggap kendaraan listrik ini sebagai solusi. Ya solusi bagi kalian, tapi petaka bagi kita yang ada di kampung. Apa syarat-syarat yang seharusnya dia mungkin juga membuat kita belajar bahwa ya ini syarat kami supaya ketika ada perubahan masuk, artinya kami tidak sedang menentang pembangunan misalnya itu. Untuk awal masuknya saja seperti tadi banyak diceritakan bahwa memang investor ini atau perusahaan ini ketika masuk di wilayah masyarakat itu kurang sekali sosialisasi, bahkan bahkan tidak ada sosialisasi. Narasi-narasi mengawal itu seolah-olah harus ada disclaimer bahwa ini kan banyak pembangunan. Pertanyaannya adalah kalau kita ada pada kenyataannya pembangunan yang sedang terjadi sekarang dan perlu siapa? Kembali kami sebagai masyarakat tetap dirugikan, dan untuk mendapat keuntungan saya rasa sangat tidak mungkin. Kemudian negara membuat istilahnya bangunan ini seolah-olah kita kayak
bergandengan tangan bersama-sama semuanya gitu. Kenyataannya yang memiliki kesejahteraan dan kemajuan itu kan cuma segelintir orang aja. Jadi menurut saya nggak apa-apa kalau misalnya kemudian warga bilang pembangunan, karena pembangunan yang sekarang terjadi warga bangun bersih rakyat. Kita ada digiring sebagai warga paksa dari satu kolonialisme baru yang saya sebut sebagai urbanisme industrial. Buat yang di kota itu jauh lebih sulit untuk mendapatkan cerita yang sesungguhnya seperti Sungai Sage yang berubah warna dan sebagainya. Bahkan kita nggak peduli. Setelah tambang itu datang, kita resah, kembali kita punya sungai itu rusak lagi. Jadi kita usaha bagaimana dia tidak melayani semua di perusahaan maupun di pemerintah. Jadi mereka itu satu, merusak kita punya lingkungan, kita punya tatanan pipa darah itu. Apalagi perekat kita menjadi bangsa Indonesia ya, yang tidak lagi melindungi warganya. Buat menjaga kesadaran dan juga memperluas pendidikan, terutama terkait dengan bagaimana sebetulnya pertambangan dan juga energi terbarukan itu sebetulnya lebih banyak ilusi ketimbang kenyataan. Pertanyaan terbesar buat penyelenggara adalah bagaimana ceritanya membawa apa yang kita bicarakan dan kita lihat dengan mata kepala sendiri di sini, kesaksian dari teman-teman di Morowali, di Weda, dan lainnya itu, membawa ke lebih banyak kampung, sehingga orang sadar bahwa kita semua adalah warga yang dikorbankan, warga paksa dari satu moda kehidupan urbanisme industrial. The issue of hilirisasi or nickel smelting, like mining sector, is both like a global, national and also local issues. And also we heard some like a comment from the economist or researcher from Jakarta, and then the on hilirisasi. And then tomorrow I think we're gonna have more discussion on these topics. But I found this it would be helpful to me just to see a little bit more broader perspective, because I tend to see this issue as more like a national or maybe a little bit more international level. But once it's get into more local issue, I think this might be really interesting insight and intervention to link the issue, global issue of this EV, energy transition, and also national level on economic growth. Dari pameran itu dampaknya itu signifikan. Dari melihat gambar-gambar dampak itu mining di Indonesia Timur, sebetulnya ini pertama kali saya melihat itu dampak lingkungan hidup. Dan sebelum saya melihat pameran di sini, saya tidak tahu itu dampak nikel terhadap masyarakat lokal. Nah, saya akan membawa informasi atau poin-poin pengalaman ini ke dalam diskusi lain tentang itu energi hijau, karena di Australia dan sebetulnya itu seluruh dunia itu debat atau diskusi yang besar sekali transisi ke energi hijau itu. Saya ikut yang kemarin dan hari ini, dan tadi ada diskusi dan dari kemarin juga lihat pamerannya. Sebenarnya nggak terlalu paham tentang industri ini sebelumnya, tapi ketika masuk di sini jadi mengerti darah-darahnya, bloody nickelnya di industri ini, terutama ada penjelasan ekonom, terus juga ada testimoni langsung dari warganya, terus ketika lihat di foto-foto baru memahami lebih jauh lagi tentang betapa ganasnya ya industri kendaraan elektrik sekarang ini, dan kita nggak tahu sejauh itu gitu. Dari ekonom dijelaskan tentang bagaimana oligarki di tambang nikel ini bekerja, terus perbedaan upah yang diterima buruh, jadi kayak kesadarannya lebih tinggi lagi mengenai ini. Dan tentunya diskusi-diskusi di sini dan juga pameran ini membuat kita jadi punya pijakan ya, apa sih yang perlu kita lakukan ke depan soal
tambang ini dan gimana kita harus menyikapi industri ini gitu. Kami hidup di tengah-tengah rusaknya lingkungan, di tengah-tengah polusi yang tidak sangat layak untuk hidup. Apalagi sekarang beredar di Morowali itu penyakit ISPA yang sangat rentan terkena untuk masyarakat Morowali. Dari lewat sini saya bisa menyuarakan tentang apa yang terjadi di kampung saya khususnya. Dan semoga juga ini menjadi titik berat kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kami sebagai masyarakat sebenarnya. Kita nih udah menghitung bahwa hilirisasi nikel ini sesat, ugal-ugalan, bahkan kita tidak memperoleh 1 sen pun, malahan kita jebol, defisit, atau kita dapatnya minus. Bukankah pembangunan ini untuk menyejahterakan rakyat? Kita tidak anti investor dalam maupun luar negeri, tapi pembangunan itu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Masuk. Perkenalkan, saya Ayu, saya dari Torobulu, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sedang di pameran kendaraan mobil listrik di Jakarta. Kalau melihat pameran ini dengan segala kemewahannya, jadi sedih, marah karena membayangkan kondisi kami itu di kampung yang mungkin dari bahan baku kendaraan listrik yang ada di sini itu diambil dari desa kami di sana, yang mana kami di sana saat ini sedang memperjuangkan dan menjaga ruang hidup kami, tapi apa yang kami dapat hari ini adalah dikriminalisasi. Kami dilaporkan ke kepolisian dengan jumlah 32 orang yang saat ini terlapor. 2 di antara teman saya sudah ditersangkakan dan prosesnya hari ini itu masih bergulir. Luar biasa kemewahan dan kecanggihan teknologi mobil listrik ini ya. Di sini luar biasa indah dan berbagai macam teknologi yang dihadirkan. Tapi sayangnya ini hanya dinikmati oleh orang-orang kaya di kota, dan kami di kampung di mana tempat bahan baku untuk pembuatan komponen mobil listrik ini diambil, meninggalkan kerusakan yang luar biasa. Kerusakan hutan, kerusakan sungai, pencemaran air, pencemaran pesisir, dan polusi udara yang sangat memprihatinkan. Jadi ya saya cukup kaget aja dengan kemewahan yang dinikmati oleh orang-orang kota ini. Di Morowali, di tempat saya, di kampung saya, itu ada 2 perusahaan raksasa yang berdiri membangun smelter untuk memproduksi nikel. Kita tahu di Morowali itu ada PT IMIP, ada PT IHIP. Namun orang-orang ketahui bahwa hanya PT IMIP dan PT IHIP yang merupakan perusahaan besar di sana. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahui bahwa di PT IMIP itu banyak anak-anak perusahaan, baik yang memproduksi stainless steel ataupun memproduksi baterai, bahan baku baterai. Setelah perusahaan masuk terjadi polarisasi. Nah, polarisasi ini mengakibatkan terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Suami dan istri mereka lebih memilih untuk pisah ketika si suami menolak tambang, sedangkan si istri mendukung tambang. Anak dan bapak, ketika anak mendukung, bapak menolak, mereka lebih memilih untuk mengakhiri silaturahmi, mengakhiri komunikasi. Kalau bicara soal kerusakan lingkungan ekologis keseluruhan, 3 di antara 4 sumber mata air yang berada di daerah lingkar tambang itu, 3 di antaranya itu hancur. Dalam hal ini tidak bisa digunakan sama sekali.
dia sudah bercampur lumpur. Jadi dari dalam mata air itu yang keluar itu sudah lumpur lagi, bukan lagi air bersih. Dan kejadian ini baru terjadi setelah perusahaan masuk. Sebelum perusahaan masuk sudah berpuluh-puluh tahun di situ kami mendiami pulau itu tidak pernah terjadi seperti itu. Dampaknya terhadap petani ketika di musim panas datang, debu-debu itu dia menyelimuti daun-daun cengkeh, daun-daun jambu mete, daun-daun pala, sehingga itu gagal panen, bahkan dia tidak bisa muncul karena tebal sekali debunya. Perusahaan tambang ini masuk, yang pertama kali itu dia membangun terminal khusus yang biasa kita kenal dengan jeti. Tempat dia bangun jeti ini itu adalah ruang hidup nelayan gurita, ruang hidup nelayan kerang. Ya, tetapi perusahaan dia datang, dia tutupi gugusan karang itu, sehingga kami kehilangan ruang pencaharian di situ, kehilangan ruang hidup, dan kami lebih memilih untuk pergi di tempat yang jauh dari situ. Kendaraan listrik yang pada hari ini dipamerkan di ibu kota Jakarta, ada suara-suara tangisan orang-orang tua kami, ada darah-darah orang tua kami, berbagai macam konflik yang terjadi di daerah kami, untuk bagaimana perusahaan-perusahaan itu memproduksi nikel untuk menjadikannya sebagai bahan baku dari baterai itu sendiri. Berbagai macam kendaraan listrik ini dipamerkan. Kami ingin memberitahu bahwa banyak komponen dari kendaraan listrik ini menggunakan nikel, dan nikel itu diambil dari wilayah kami. Balik kerekaan sepeda listrik, ada darah, ada luka yang hari ini kami alami, saudara-saudara sekalian. Iya, saya tahu Pak. Jangan sentuh saya. Iya, maksudnya jangan sentuh saya maksudnya. Iya. Adalah oleh orang-orang merusak mata pencaharian kami. 56 pekerja meninggal di smelter nikel. Mobil listrik tidak seharga nyawa orang-orang Sulawesi. Mobil listrik membunuh kampung-kampung di Sulawesi. Akhirnya semua dampak dari daya rusak tambang nikel. Salah satu kekhawatiran besar kita hari ini pasca Oktober 2024 ketika Prabowo Gibran akan dilantik, kami kemudian menginvestigasi yang paling banyak dihuni oleh pelaku bisnis tambang, yaitu Prabowo Gibran. Jadi teman-teman bisa bayangkan seorang Prabowo, seorang Gibran memegang kekuasaan tertinggi di negara ini, lalu di saat yang sama
dia punya kepentingan bisnis yang demikian besar. Teman-teman mungkin melihat kenapa ada Gibran di situ, kenapa ada Kaisang. Kami sengaja memasukkannya karena kami melihatnya bahwa keterlibatan anak Jokowi ini, termasuk Jokowinya, itu secara tidak langsung gitu. Jadi perusahaan mereka gitu tidak hanya berfungsi dengan perusahaan milik Luhut sebagaimana banyak ditulis media gitu. Tetapi kalau teman-teman cek, banyak perusahaan yang dimiliki oleh Kaisang, oleh Gibran itu bekerja sama dengan macam Sinarmas, macam Astra dan lain sebagainya. Yang kemudian raksasa-raksasa ini juga punya kepentingan bisnis tambang di Indonesia. Kalau memang komitmen rezim baru ini melanjutkan kerusakan, maka kita harus hentikan karena mewariskan kerusakan, mewariskan kegagalan akan mendekatkan kita ke bibit bencana.